Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan informasi terkait jadwal SPMB tahap 1 atau disebut seleksi penerimaan murid baru yang tahun-tahun sebelumnya itu disebut dengan PPDB. Di tahun ini disebut dengan SPMB untuk jenjang SMA, SMK maupun SLB. Jadi sebutannya sistem penerimaan murid baru. Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut. Jadwal SPMB tahap 1 dimulai tanggal 10 sampai tanggal 16. Jadi di sini langsung dilakukan pendaftaran dan verifikasi dokumen. Pendaftaran dilakukan oleh siswa yang bersangkutan dengan menggunakan akun pendaftaran yang didapat dari sekolah sebelumnya. Jadi nanti akun pendaftaran itu akan diberikan oleh sekolah sebelumnya, baik itu SMP, MTS maupun sekolah lainnya. Setelah itu siswa bisa langsung mendaftarkan sendiri melalui online, baik dengan handphone ataupun dengan komputer siswa atau orang tua, atau dibantu sama guru SMP dan MTS-nya. Adapun pendaftaran dan verifikasi dokumen pada tahap 1 ini untuk jalur afirmasi, jalur domisili, dan jalur mutasi. Nanti akan saya jelaskan maksud dari tiap jalurnya, afirmasi, domisili, dan mutasi tersebut. Yang jelas di sini siswa langsung melakukan pendaftaran dan memverifikasi dokumen. Verifikasi dokumen itu di sekolah yang dituju. Setelah mereka mendaftar, mereka memverifikasi dokumennya yang nanti dilakukan oleh sekolah yang dituju. Kemudian pada tanggal 10 sampai tanggal 17 Juni ini adalah waktu untuk masa sanggah jika ada ketidaksesuaian data. Waktu yang diberikan kepada pendaftar untuk melakukan masa sanggah terhadap hasil verifikasi yang tidak sesuai untuk diperbaiki verifikator. Selanjutnya pada tanggal 18 Juni di sini akan ada rapat Dewan Guru untuk menetapkan hasil. Jadi hasil seleksi itu sudah dilakukan oleh sistem secara online. Adapun sekolah tujuan hanya menetapkan hasil dari sistem yang sudah menyeleksi secara online. Jadi di sini kapasitas sekolah hanya menetapkan dari hasil seleksi yang sudah dilakukan by system. Kemudian tanggal 19 Juni di sini akan ada pengumuman hasil SPMB tahap 1. Bisa melalui website SPMB, ada aplikasi Sapa Warga, atau diumumkan di sekolah tujuan. Biasanya dipampang di mading atau di website sekolah. Kemudian setelah diumumkan tanggal 20 sampai tanggal 23 Juni siswa atau murid baru itu melakukan daftar ulang SPMB tahap 1. Jadi setelah pengumuman tahap 1 selesai, langsung yang lolos di tahap 1 langsung melakukan daftar ulang. Jika yang bersangkutan tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Daftar ulang itu dilakukan di sekolah penerima atau sekolah tujuan. Pada tanggal 24 Juni sampai tanggal 1 Juli, pendaftaran dan verifikasi tahap 2. Nah, ini baru kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran sekaligus verifikasi dokumen untuk tahap 2. Adapun jalur untuk tahap 2 itu jalur prestasi akademik dan prestasi non akademik. Termasuk juga jalur organisasi. Nah, seperti ketua OSIS itu bisa masuk ke jalur ini. Pendaftarannya sama dengan menggunakan website distrik-jabar.go.id. Tanggal 24 Juni sampai tanggal 2 Juli ini masa sanggah untuk tahap 2. Adalah waktu yang diberikan kepada pendaftar untuk melakukan sanggahan terhadap hasil verifikasi yang salah atau diperbaiki, seperti data-data nama sekolah, alamat, dan sebagainya, itu bisa diperbaiki pada masa sanggah. Tanggal 2 Juli persiapan pelaksanaan tes. Nah, bedanya untuk tahun ini ada tes
Di sini koordinasi tim IT dengan sekolah yang dituju dengan jumlah peserta dan sesi tes. Jadi akan ada pelaksanaan tes standar yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan tanggal 3. Yang akan dilaksanakan tanggal 3 sampai tanggal 4 maksudnya. Tes potensi dasar yang dilakukan untuk pendaftar SMA, jalur prestasi. Untuk jalur prestasi nanti akan ada tes. Kemudian tanggal 7 Juli ini untuk yang susulan. Jadi kalau di tanggal 3 sampai tanggal 4 mungkin yang bersangkutan tidak bisa hadir atau berhalangan, bisa nanti ada susulan pada tanggal 7 Juli. Tanggal 2 sampai tanggal 7 Juli itu adalah tes minat bakat untuk program SMK. Kalau SMA, uji kompetensi prestasi bagi yang melaksanakan. Jadi kalau ada untuk prestasi non-akademik yang bisa dilakukan tes untuk SMA bisa dilakukan pada tanggal ini. Kalaupun tidak itu nanti sesuai dari jumlah pendaftar dan SOP sekolah masing-masing. Tanggal 8 Juli akan diadakan rapat penetapan seperti pada tahap 1. Sekali lagi rapat penetapan hasil di sini hanya menetapkan semua hasil itu terseleksi secara sistem dari website SPMD Dinas Provinsi Jawa Barat. Kemudian sekolah melaporkan hasil dari seleksi tahap 2 dan akan diumumkan tanggal 9 Juli. Pengumuman SPMB tahap 2 melalui website, melalui Sapa Warga atau di sekolah tujuan. Tanggal 10 sampai tanggal 11 Juli dilakukan daftar ulang untuk SPMB tahap 2 sekaligus mengakhiri kegiatan SPMB tahun 2025 yang kemudian dilanjutkan dengan MPLS dan dimulai tanggal 14 Juli untuk tahun ajaran baru. Demikian untuk jadwal SPMB tahun 2025. Nanti akan saya jelaskan lagi jalur-jalur dan persyaratan-persyaratan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.